Hari ini laga yang dinantikan publik akhirnya tiba. Pertemuan antara tim langganan Piala Dunia dan tim debutan di babak ketiga menjadi laga yang paling menyita perhatian. Ya, di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Arab Saudi bakal menjamu timnas Indonesia di Stadion Kebanggaan Green Falcons King Abdullah Sport City Stadium. Meski sebagai tim debutan di babak ini, menjelang laga itu penyerang Arab Saudi Al-Shehri tanpa congkak malah menyanjung kiprah timnas Indonesia. Pemain Al-Ittihad itu menilai bahwa perkembangan timnas Indonesia saat ini sangatlah pesat. Menurutnya, skuad Garuda adalah tim terhormat karena mampu melaju hingga putaran ketiga. Timnas Indonesia adalah tim yang sudah berkembang, dan tim manapun yang mencapai tahap ini adalah tim yang terhormat, ujar Shehri. Sementara itu, Al-Shehri mengaku senang bisa memulai laga dengan bermain di depan supporter di Stadion King Abdullah Sport City ini. Sebagai informasi, Al-Shehri sudah mencatatkan 32 caps dan mencetak 13 gol untuk tim berjulukan The Green Falcons itu. Pemain 30 tahun itu sebelumnya tak masuk di dua laga kualifikasi putaran kedua pada Juni lalu. Akan tetapi, ia menjadi bagian dari skuad Piala Asia 2023 dan laga kualifikasi putaran kedua bulan Maret lalu dan November 2023. Al-Shehri juga bagian dari skuad Piala Dunia 2022 dan bahkan mencetak gol ke gawang Argentina. Di laga melawan skuad Garuda nanti, ia mengaku ingin menebus kegagalan Piala Asia 2023 dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Komitmen yang diusung oleh Al-Shehri ternyata sejalan dengan yang dilakukan Sintayong dalam mengawal tim asuhannya di ajang bergengsi ini. Meskipun menjadi tim yang tak diunggulkan, Sintayong siap memberikan kejutan di babak ketiga ini. Dalam langkahnya membersamai skuad Garuda, Sintayong diketahui sering membawa pemain mudanya. Ya, Sin melakukan manuver besar sejak Piala AFF 2022 lalu dengan mengandalkan para pemain muda. Beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Alfeandra Dewangga mendapatkan sorotan positif karena penampilannya. Pangkal ini sempat menjadi sorotan sebelum waktu membuktikan bahwa pilihan Sintayong cukup tepat dengan banyak pemain muda yang ada di skuad Garuda sekarang. Sintayong menjelaskan bahwa pemain muda memiliki komitmen yang lebih untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka mau untuk menjalani latihan fisik yang lebih keras dan juga merubah pola pikir. Ini yang menjadi modal penting dalam membangun generasi baru dari skuad Garuda. Terlihat sekarang mereka memiliki mental tangguh dan juga kondisi stamina yang lebih baik. Bahkan menghadapi tim yang lebih kuat, semua pemain skuad Garuda seakan tidak pernah gentar. Setelah mempersiapkan generasi yang baru, Sin pun perlahan menanamkan filosofi bermainnya. Semua pemain akhirnya bisa memahami dan mengikuti instruksi pelatih dengan cukup baik. Menurutnya ini yang membuat mereka akhirnya dalam performa positif dan jadi satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga ini. Performa memukau tim merah putih ini turut mendapatkan sorotan dari mata dunia. Bahkan pandit Amerika Serikat Soltero ikut memprediksi perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi ini. Ya, di atas kertas, timnas Indonesia memang dinilai akan kesulitan menghadapi Arab Saudi yang berstatus sebagai tuan rumah. Ditambah lagi, The Green Falcons juga punya catatan manis setiap kali bertemu dengan skuad Garuda dalam beberapa pertandingan. Berdasarkan catatan resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, kedua tim sudah bertemu sebanyak 14 pertandingan, yang mana Arab Saudi mengemas sebanyak 12 kemenangan dan mencetak 44 gol ke gawang timnas Indonesia. Sementara tim Merah Putih hanya mampu meraih 2 kemenangan dari Arab Saudi sepanjang sejarah pertemuan. Namun, tanpa berkaca dari sejarah itu, pandit Amerika Soltero justru memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa meraih poin melawan Arab Saudi. Menurut Soltero, saat ini Arab Saudi sedang dalam keadaan yang tidak stabil sehingga peluang untuk mencuri poin terbuka lebar. Soltero pun menyatakan bahwa kondisi timnas Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang sangat baik, ditambah hadirnya para pemain berkualitas tentu dapat memudahkan jalan skuad Garuda untuk mengambil poin di laga perdana ini. Sementara itu, di laga kedua nanti, giliran timnas Indonesia yang akan menjamu Australia di Stadion Kebanggaan Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September pekan depan.
Sebelumnya, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sempat direncanakan menjadi venue laga Indonesia melawan Australia untuk pertimbangan mendapatkan kualitas rumput yang bagus. Hal ini disebabkan digunakannya SUGBK untuk kegiatan Misa Akbar yang dihadiri oleh Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia. Pada Kamis 5 September nanti, Paus Fransiskus akan memimpin kegiatan tersebut di stadion yang juga menjadi kandang untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana dengan kondisi rumput nantinya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa kegiatan Misa Akbar itu tak akan mengganggu agenda Timnas Indonesia. Erick mengatakan persiapan rumput GBK untuk menyambut laga melawan Australia akan siap 100% tanpa kendala. Pengelola GBK harus memanfaatkan momen ini dengan baik dengan memberikan kualitas rumput nomor 1 menyambut laga melawan Sakras nanti. Sebab seperti yang kita tahu, di Juni lalu kondisi rumput SUGBK menjadi bahan cemoohan publik. Tapi tenang, setelah acara Misa Akbar selesai, Erick Thohir menegaskan pihaknya akan memantau secara langsung persiapan terakhir Stadion GBK untuk menyambut laga melawan Australia pada 7 atau 8 September untuk memastikan kualitasnya benar-benar baik.